kepalanya Mbak ini langsung dilepas. Bayangkan kepala hantu lagi itu langsung dilepas ditaruh di depan keyboardnya, di depan mouse-nya, di samping mouse-nya. Terus mbahnya itu mbah perempuan yang tanpa kepala itu jalan seenaknya sendiri gitu toh. Nah, ketika mbahnya ini badannya hilang, si kepala ini langsung meringis. Hii, hii. Oke, berjumpa lagi dengan saya Mbah Atmo. Wih, masih muda ya dipanggil Mbah bersama Atmo. Atmo Kartowiryo ya. Atmo aja, nama saya Atmo sebetulnya. Atmoko. Jadi teman-teman rasa misteri yang beriman, yang berbudi pekerti dan beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan pasti mempercayai adanya sesuatu yang bersifat goib. Saya akan membawakan sebuah kisah yang sebetulnya ini horor-horor sedep karena yang kebetulan juga dari eh, cerita sebelum-sebelumnya itu kan memang kita ini kalau mengulik seorang yang indigo itu memang benar-benar menarik. Banyak kisah, banyak cerita yang menegangkan, banyak kisah yang sebetulnya membuat bulu kuduk itu merinding. Jadi ada salah satu teman saya yang kebetulan ini indigo. Sebetulnya saya sudah kenal lama, tapi ini apa namanya belum pernah bercerita bahwa itu dia itu indigo. Jadi suatu ketika cerita ternyata dia itu indigo. Indigo ini menceritakan sebuah kisah ini saya bermula di mana dulu ya, di tempat kerja. Jadi dari tempat kerja ini teman saya ini ternyata sering dilihatin sebuah penampakan atau beberapa penampakan mungkin bisa dikatakan puluhan kali atau ratusan kali. Karena hampir setiap hari itu pasti ada penampakan di area pekerjaan kita ini. Jadi teman saya ini kebetulan perempuan. Dia orang yang indigo. Lalu dia ini suatu ketika dia ini tanya, "Eh, Pak Atmo, di sini tuh apa pernah ada karyawan yang namanya XXX meninggal karena kejadian X gitu." Jadi saya nggak berani menceritakan kisah yang sebenarnya, tidak berani menyebutkan karena banyak teman-teman saya nanti yang tahu dan kalau teman-teman saya ada yang tahu, saya khawatir pihak keluarga ini sendiri tidak mau diceritakan. Karena saya membuat cerita ini dari versi teman saya yang indigo, bukan eh, dan belum mendapatkan izin dari pihak keluarga korban. Lalu saya mengiyakan, iya, orangnya itu cantik, putih, ini rambutnya segini sebahu, orangnya kecil tapi tinggi. Oh iya, kemarin itu saya disapa, tak kirain kok itu manusia biasa, tak kirain loh kayak orang tapi kok pakai seragam kerja yang lama. Pakai seragam kerja yang warna apa aja? Saya bilang gitu. Warna ini. Oh iya, itu seragam perusahaan yang dulu, yang lama, beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Tapi itu udah nggak dipakai. Kita udah ganti 3 kali ini seragamnya, warna seragamnya. Memangnya sampai ketemu di mana? Ketemu di sini, di ruangan sini. Terus di lorong ini nyapa saya, ya tak sapa kembali. Tapi kok oh waktu jalan itu kok kelihatan aneh gitu. Aneh gimana? Lu tiba-tiba kok bisa nembus tembok gitu. Jadi kayak seakan-akan ini manusia wujudnya. Wujudnya itu seakan-akan seperti manusia tapi yo berbicara seperti layaknya manusia tapi bisa jalan terus menembus tembok. Jalannya itu ya sama menepak kakinya itu menepak di atas keramiknya itu sendiri. Cuman bedanya tuh bisa menembus tembok. Jadi teman saya tuh heran akhirnya dia itu ngeh. Oh ini bangsa jin bukan dari bangsa manusia. Terus ada kisah satu lagi tuh. eh, Ternyata teman-teman seperti itu yang indigo-indigo itu
kalau melihat sesuatu hal yang goib itu kayak bagaikan kita ini bertegur sapa atau bertemu seperti teman sendiri. Suatu ketika teman saya ini bercerita, saya itu pernah kejadian, saya lembur malam-malam. Saya pulang sekitar jam 9. Jam 9 tiba-tiba ini kok di pundak saya ini kerasa gatel. Kayak ada sesuatu yang meraba. Saya toleh ke belakang ini kok nggak ada. Giliran saya noleh ke depan ini langsung ada sosok makhluk gaib langsung pas di depan matanya itu. Cuman bedanya itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kakinya itu kayak menapak di plafon. Menapak di plafon lah. Orangnya itu langsung bertatapan muka seperti ini. Mungkin kalau sampean-sampean yang mengalami hal itu pasti saya yakin itu pasti kalau nggak pingsan atau teriak atau langsung lari. Tapi kalau orang indigo itu cuma kaget, ya kaget sekedarnya biasa. Jadi ibaratnya kayak gini, "Hmm, setan biasa." Kayak ibaratnya gitu. Kayak orang indigo itu aneh menurut saya. Anehnya jadi sesuatu yang menakutkan itu kayak wis wis menjadi terbiasa. Setelah kejadian itu tak tanyain, memangnya kamu sering ngalami kejadian kayak gitu dah, Cik? Ya wis kenyang kalau bahasa Mojokertonya ya wis tuwuk Pak Aris. Pak Atmo bukan Pak Aris ya keliru. Identitas terbongkar. Identitas terbongkar Pak Atmo gitu. Pak Atmo ya wis biasa aku dari kecil ya wis mainanku ya wis sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi aku kayak ketemu ambek sampean gitu loh. Wah, sampai nih horor, masa aku di barat no koyok gitu. Yo, maksud saya itu ketemu hal yang seperti itu hal yang biasa. Terus ada yang jahil, Pak Atmo. Jadi sebelah saya kan tembok, terus ada lorong ya Pak Atmo. Jadi kayak main petak umpet kayak anak kecil gitu. Jadi hantu itu terkadang itu katanya dari versi teman saya itu sering ngajak guyon, ngajak bercanda seperti anak kecil. Jadi seakan-akan pas di sini misalkan ada tembok ya, sebelah sini kepalanya itu nongol kayak di sebelah sini kayak ciluba kayak gitu. Jadi cuman itu aneh-aneh. Jadi kayak misalkan nggak direken ya, nggak dihiraukan, dibiarkan saja sama dilirik itu aja sambil ngerjain pekerjaan, sambil garap di depan komputer sudah enjoy gitu. Jadi dilirik, diabaikan. Terus yang jahil itu ada satu Pak Aris. Yang apa itu yang mbah-mbah perempuan. Itu kalau nyapa saya, wong saya mau jawab nanti ya teman-teman saya di sekeliling saya itu yo apa itu namanya kaget. Wong nggak ada siapa-siapa, mosok tak jawab. Itu kan nggak mungkin. Jadi pernah suatu ketika itu nyapa nggak tak jawab, yo nggak tak hiraukan, tak jarnoto. Tiba-tiba itu langsung mendekat di depan mukanya ini mbah-mbah oh, perempuan, nenek-nenek perempuan, rambutnya ini putih ya, pakai baju zaman dulu, tiba-tiba ini kayak noleh dek, misalkan wajahnya ini di depan sini ya guys ya, misalkan ini wajah teman saya, itu mbah-mbah itu kayak langsung natap gini, ketika natap gini tuh ekspresinya itu marah, ketika marah, dengan ekspresi mimik wajah marah itu teman saya itu tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan, tiba-tiba yang membuat teman saya ini benar-benar kaget, benar-benar shock. Benar-benar shock, tidak terduga. Jadi eh, sebangsa ngeprank itu nggak terjadi di bangsa manusia toh. Prank itu juga terjadi di bangsa goib itu juga sering ngeprank ya. Jadi tiba-tiba nggak ada tanda-tanda, nggak ada maksudnya koyok kejadian itu langsung instan. Langsung instannya itu gimana? Kepalanya Mbak ini langsung dilepas. Bayangkan kepala hantu lagi hal itu langsung dilepas ditaruh di depan keyboardnya, di depan mouse-nya, di samping mouse-nya. Terus mbahnya itu mbah perempuan yang tanpa kepala itu jalan seenaknya sendiri gitu dok. Seenaknya sendiri sampai
hilang. Lah kepala yang ada di samping mos, karena teman saya ini masih meskipun apa itu sering melihat kejadian yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu, tapi ketika kejadian seperti itu teman saya ini shock. Ketika shock, kepala ini di samping mos, samping tangan kanan ini lagi goyang-goyang gini, awalnya ini merem. Nah, ketika mbahnya ini badannya hilang, si kepala ini langsung meringis. Jadi teman saya itu kaget luar biasa. Jadi bayangkan teman-teman, sampeyan melihat sosok kepala di samping sampeyan, di samping anda semua. Ketika kepala itu eh, yang tadinya itu merem, ditaruh di atas meja, langsung tiba-tiba itu melek dan ketawa, meringis giginya. itu itu tuh bener-bener shock, shock, sangat shock sekali. Teman saya itu nggak nyangka kalau mbahnya itu senekat itu ngepranknya, itu bener-bener niat ngepranknya itu. Jadi kalau misalkan youtuber itu settingannya wis luar biasa itu, bener-bener menjiwai mbahnya itu ngepranknya itu. Karena teman saya ini kaget, teman saya ini nggak berani nampok, nggak berani nyampluk, itu nggak berani. Langsung ke kamar mandi cuci muka, habis itu apa itu tadi, balik lagi ke tempat kerja, si kepala itu nggak ada. Lalu tak tanyain, kenapa kok nggak mbok tampol aja sih? Itu kan bangsa jin, derajatnya manusia jauh lebih tinggi dibandingkan bangsa jin. Iya Pak Rik, Pak Atmo itu. Meskipun tak tampuk, ya bisa itu. Apa itu terlempar juga bisa, karena saya juga bisa maksudnya teman saya ini ternyata itu dari leluhurnya itu leluhur orang sakti ya guys. Jadi selain indigo, teman saya itu juga dikasih sebuah koyo amalan gitu, jadi bisa memegang, menyentuh, mengajak bicara itu bisa. Cuman teman saya ini yang belum bisanya itu bicara ketika mulut nggak mengucapkan, tapi seperti antar roh itu berbicara, itu teman saya yang mengakui bahwa dia itu belum di tahap seperti itu. Terus beliau menjawab, ini kalau tak tampuk bisa terlempar, atau tak pegang, tak buang ke tempat sampah, yo bisa, yo masuk ke tempat sampah. Tapi makhluk seperti itu ternyata itu pendendam. Saya dulu itu pernah suatu kejadian waktu kecil. Saya ini berteman dengan apa itu sejenis tuyul ya, sejenis tuyul. eh, jadi tuyulnya itu koyok resek gitu. Kayak resek, teman saya ini ceritanya waktu bermainan itu tersinggung, marah. Akhirnya tuyul itu koyok dimaki-maki. Setelah dimaki-maki ternyata tuyul itu malah sering mengganggu. Jadi koyok memiliki rasa dendam yang luar biasa. Jadi hantu itu juga memiliki rasa dendam di situ. Memiliki rasa dendam karena eh, yang disampaikan teman saya, umurnya hantu ini jauh lebih tua dibandingkan umur manusia. Jadi teman saya itu khawatir, benar saja saya bisa menyakiti mereka, tapi bagaimana nasib keturunanku nanti? Aku hidup paling lama yo 60 atau paling lama 90 tahun. Lah anak cucuku, lah hantu ini hidup bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Nah nanti kalau dendam mengganggu sampai anak cucuku bagaimana? Mungkin aku bisa menjaga sampai cucuku, tapi buyutku nanti keturunanku bagaimana? Kalau diganggu, karena makhluk seperti itu memiliki dendam yang luar biasa. Akhirnya sejak saat itu teman saya itu kalau ada mbah-mbah yang perempuan itu tadi, yang nenek-nenek, itu enggak berani, maksudnya misalkan disapa itu enggak berani mengacuhkan. Jadi teman saya itu kadang itu tersenyum tok, atau memberikan kode-kode isyarat supaya teman-teman yang di sekeliling itu apa itu namanya, nggak merasa terganggu, nggak merasa aneh, ataupun nggak merasa ketakutan. Suatu ketika ini kisah nyata juga, kebetulan jahil juga. Dan lah si teman saya ini kan perempuan ya, ke toilet eh, itu lagi pup,
Nah, ternyata itu di situ itu teman saya itu kayak bercanda sama mbahnya itu tadi, bercanda ketika ada orang masuk di toilet itu kan, terdengar suara pintu masuk. Terus ada temen. Lah temen saya ini nggak berani meneruskan pembicaraan sama yang jin ini tadi. Akhirnya jin ini tadi kayak tersinggung nggak dihiraukan. Nah, karena tersinggung, teman saya yang satu ini tadi cuma niatnya itu mau cuci muka, cuci tangan, menghilangkan ngantuk lah, menghilangkan kejenuhan. Teman saya yang satu nih yang perempuan itu tiba-tiba yang namanya hand dryer itu bunyi sendiri sontak. Ketika itu teman saya yang lagi cuci muka, yang cuci tangan ini tadi supaya nggak ngantuk lagi itu kaget luar biasa. Ketika hand dryer itu bunyi langsung dia itu koyok membuka pintu itu dengan sekuat tenaga, langsung teriak keluar. Langsung teriak keluar si teman saya ini tadi nggak berani langsung keluar, jadi meneruskan dulu apa namanya keperluannya teman saya ini tadi yang lagi pup diteruskan sampai selesai. Terus langsung satu kantor itu heboh semua di situ. Wis langsung viral. Wis misalkan kantor itu ibaratkan Facebook itu wis langsung viral, asli itu viral itu. Tak jamin viral. Orang satu Facebook itu tahu semua. Karena apa? Karena ya wis teman saya ini yang perempuan itu langsung teriak. Langsung teriak selang beberapa lama teman saya yang indigo ini keluar. Lalu menyamperi. Nyamperi, ah, kenapa kok kamu itu tadi teriak gitu? Aku lagi apa itu di toilet, lagi pup gini gini gini. Menceritakan terus katanya itu ada hand dryer yang bunyi. Nah, teman saya ini karena takut teman-teman yang lain itu apa itu namanya eh ketakutan ya, ketakutan kalau ke toilet itu takut apalagi kalau akhir bulan atau awal bulan. Itu biasanya teman-teman yang lembur itu misalkan tutup bukunya tanggal 30 ya. Antara tanggal 23 sampai tanggal 7 itu biasanya lemburnya itu eh, sampai malam-malam, sampai jam 9 sampai jam 10 gitu. Kalau teman saya cerita yang sebenarnya ini khawatir kalau teman-teman yang lainnya ini nanti ketakutan. Akhirnya dibuktikan sama teman saya yang indigo ini tadi yang teriak itu diajak masuk lagi ke toilet. Teman saya menyampaikan bahwa memang toilet ini tuh hand dryer di toilet ini tuh kadang itu konslet gitu. Kadang itu konslet dikasih lihat coba lihatan sebentar lagi lah bunyi. Hand dryer itu benar tiba-tiba itu bunyi. Ketika hand dryer itu bunyi, teman saya ini tadi yang ketakutan akhirnya lega. Oh, ternyata bukan bukan sosok hantu, tapi tetap teman satu kantor itu langsung booming. Ketika teman saya ini yang ketakutan ini tadi keluar, nah, teman saya yang indigo ini ada negosiasi ternyata. Jadi ketika teman saya yang ketakutan sama yang indigo ke toilet ke hand dryer itu tadi, ternyata teman saya yang indigo ini harus kerja sama yang hantu itu tadi. Ini nanti tak suruh bunyi kamu bunyi no lagi biar teman-teman saya nggak ketakutan gitu. Akhirnya kejadian seperti itu, setelah kejadian itu terjadi negosiasi. Ya wis, kamu jangan ganggu teman-teman saya yang lainnya. Intinya di situ terjadi negosiasi lah. Terus teman saya itu sedikit mengancam akhirnya mereka ini bangsa jin di office di kantor itu ibaratnya wis friendly, wis bestie ya. Sudah jadi bestie. Karena sudah menjadi bestie akhirnya nggak pernah mengganggu lagi. Tapi tetap hand dryer di lantai 3 itu tetap sering bunyi sampai sekarang. Dan itu anggapannya teman-teman saya itu anggapannya tetap itu apa itu sebuah konsleting diganti hand dryer baru lagi sama akhirnya sampai sekarang teman-teman saya itu kayak wis terbiasa. Jadi ketika lagi di toilet malam-malam hand dryer bunyi itu karena saking keseringannya diganggu digodain akhirnya wis terbiasa. Alah paling mek hantu mbah-mbah jadi wis viral ketika hand dryer bunyi itu wes teman-teman kantor itu paling weh hantu mbah-mbah ada suara orang masuk ke toilet tapi ketika dicariin nggak ada itu teman-teman saya itu
kayak wis terbiasa. Jadi kayak wis makanan sehari-hari. Jadi buat temen-temen yang apa itu namanya eh yang belum indigo ya. Karena jadi ada orang memang itu yang indigo bisa melihat makhluk goib itu memang bawaan dari lahir. Ada yang satu itu kita ini kayak berusaha membuka mata batin. Jadi teman-teman kalau yang mental yang belum kuat, jangan sekali-kali belajar membuka ilmu batin. Karena apa? Yaitu bisa gila. Karena saya ada satu teman yang sampai saat ini tuh teman saya tuh stres. Tapi mungkin saya ceritakan di lain kesempatan, nggak bisa cerita ini langsung. Karena apa? Karena ini nanti durasinya sangat panjang sekali kalau menceritakan teman saya yang stres ini. Karena apa? Karena ceritanya itu dari lakunya itu memang wis luar biasa. Jadi ini nanti saya takut teman-teman ini nanti bosen. Lele bosen gimana? Nanti rasa misteri. Oke teman-teman ini jangan bosen. Ada usulan saran apa? Sampaikan nanti tak bawakan ya. Jadi apa itu misalkan teman-teman mau ngirim email gimana? Nanti bisa menghubungi di via komentar di situ cantumkan emailnya teman-teman nanti biar tim kreatif Rasa Misteri menghubungi teman-teman yang pengen ceritanya itu kita bawakan dengan versi kita sendiri dengan versi Rasa Misteri. Harapan saya banyak teman-teman sih yang akan memberikan masukan, kritik, saran, dan memberikan kisah-kisah horor yang mungkin teman-teman itu kurang bisa menyampaikan. Akhirnya teman-teman bisa menulis atau dengan voice note atau dengan video. Nanti kita pelajari, akhirnya kita bawakan dengan versi Rasa Misteri. Kembali lagi ke teman saya yang indigo. Ke teman saya yang indigo ini suatu ketika di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto kalau di jalur Mojosari itu melewati sebuah jembatan itu namanya jembatan Ngerame atau beberapa orang nyebut itu jembatan kembar. Suatu ketika teman saya ini apa namanya dijemput sama suaminya melewati yang jembatan kembar itu karena teman saya ini kan rumahnya Surabaya, belum tahu seluk-beluk Mojokerto ya. Jadi dari Surabaya ke Mojokerto itu kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Teman saya ini kebetulan waktu itu pakai sepeda motor dijemput sama suaminya. Ketika jalan itu tiba-tiba itu koyok ada perempuan. Perempuan itu kayak menangis di pinggir jalan membawa anak kecil dibopong. Dibopong ternyata itu sebuah apa namanya hantu. Ketika di situ terjadi teman saya itu ngode ke suaminya. Suaminya itu langsung oh ini istriku melihat penampakan. Ketika apa ya namanya koyok bangkol koyok mau meluk suaminya sambil menundukkan wajah ini. Menundukkan wajah sambil bilang kalau tadi itu melihat penampakan seperti ini. Nah, ketika teman saya ini apa itu namanya menolehkan wajahnya ke depan, ternyata hantu itu sudah duduk di koyok di setangi sepeda motor teman saya itu. Sontak teman saya itu di situ itu ngajak berhenti si hantu ini tadi itu langsung dimaki-maki sama teman saya, dimarah-marahi. Karena wis kamu itu nggak boleh gini gini gini. Intinya apa itu nggak boleh sampai mengikuti, apalagi mengganggu ke keluarganya. Kalau kamu minta doa, saya doakan. Akhirnya sampai di situ si perempuan itu justru eh, menceritakan, menceritakan ternyata si hantu ini tadi itu kayak arwah penasaran, arwah penasaran karena meninggalnya itu kecelakaan di tempat di situ bersama anak kecil tertabrak hingga masuk ke jalur Sungai Brantas.
ketika masuk ke Sungai Berantas itu si yang pelaku kecelakaan ini penuturan dari makhluk gaib ya guys ya. Jadi bukan dari kepolisian atau apa, tapi ini dengan versi yang makhluk gaibnya itu menceritakan bahwa sepeda motornya itu dilemparkan ke dalam Sungai Berantas beserta si korban. Dua korban ini tadi, si ibu sama si anaknya ini tadi. Ibu sama anaknya itu dimasukkan, terus ibunya itu bercerita bahwa uh, intinya itu minta tolong didoakan. Intinya itu minta tolong didoakan dan tolong disampaikan ke keluarganya bahwa si anak dan cucunya ini, dan disampaikan ke suaminya bahwa anak dan si istrinya ini telah meninggal. Sepeda motornya itu masih di bawah Sungai Berantas, dan dari penuturan si hantu ini tadi, jasadnya itu sekarang tinggal tengkorak, berada di semak-semak di bawah apa itu namanya, seperti pohon tebu tapi bukan tebu. Kalau bahasanya itu seperti rumput gajah, di bawah rumput gajah. Lalu si perempuan itu menyampaikan untuk mengikhlaskan bahwa wis tolong diikhlaskan kepergian anak istrinya, kepergian anak dan cucunya, disampaikan ke keluarganya intinya itu. Tapi teman saya itu nggak tahu alamatnya. Ketika hantu ini ditanyain alamat juga nggak menjawab, dia nggak tahu. Akhirnya sampai sekarang nggak sama teman saya ini belum bisa menyampaikan kemana akhirnya bercerita ke saya. Harapan saya membawakan cerita ini di Rasa Misteri jika ada teman-teman mungkin sekitar tahun 90-an, karena kejadiannya itu antara tahun 90 sama tahun 2000, karena sudah lama sekali. Bagi yang merasa kehilangan, mohon untuk mengikhlaskan. Dan permintaan dari si hantu ini tadi itu minta di jembatan yang yang jembatan bagian timur arah ke apa itu namanya, ke selatan, yang bagian tengah-tengahnya di Cagak nomor 3 itu minta tolong untuk diberikan kembang di situ, karena kenceng kan kalau di jembatan itu kan kayak ada besi yang setelah beberapa meter itu kan ada besi yang melintang lah, itu di nomor 3 dari utara ke arah selatan. Di situ itu minta untuk dikasih kembang dan minta untuk dikirimin doa, karena di kurang lebih antara besi nomor 3 itu tadi kejadiannya itu di situ, dan jenazahnya dilemparkan ke bawah di sana. Jadi minta untuk diikhlaskan dan minta untuk sesekali dikirim doa ke tempat tersebut. Oke, cukup sekian ya teman-teman Rasa Misteri yang berbudi pekerti dan yang beriman kepada Tuhan, dan yang pasti jangan lupa itu tadi ya pesan saya, kritik, saran, komen, atau kirim cerita, nanti kita bawakan dengan versi Rasa Misteri. See you di lain kesempatan next video Rasa Misteri.